Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Putri Anggun Angelina, MPM 19.040 dengan dosen pengampu mata kuliah Strategi Pembelajaran TI Bapak Bernadette Nurdin SPD MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang kriteria pemilihan strategi pembelajaran. Kriteria pemilihan strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran mengandung makna pemilihan upaya pembelajaran yang akan memberikan peluang tercapainya tujuan yang optimal, baik dari segi hasil belajar, hasil kerja atau produk, maupun proses belajar. Sedangkan kriteria pemilihan strategi pembelajaran mengandung makna sebagai suatu dasar acuan yang dapat digunakan dalam memilih strategi yang tepat dan dapat digunakan dalam proses pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran yang diinginkan dapat tercapai. Terdapat beberapa kriteria yang biasa dijadikan acuan dalam pemilihan strategi pembelajaran. Yang pertama yaitu relevansi. Relevansi yakni derajat kaitan fungsional antara strategi pembelajaran sebagai dimensi instrumental dengan tujuan atau sarana belajar, dengan tolak ukur dari segi bagaimana suatu itu dipelajari dan bukannya dari segi apa yang dipelajari. Derajat relevansi dapat dibagi menjadi 3 dimensi. Yang pertama yaitu epistemologi, yang kedua psikologi, dan yang ketiga sosial. Selanjutnya yaitu efektivitas. Efektivitas atau hasil guna yakni tingkat instrumental atau hubungan kausal linear antara strategi pembelajaran dengan tujuan yang ingin dicapai. Pemilihan suatu strategi pembelajaran yang tepat harusnya sesuai dengan memberikan hasil guna yang optimal. Seperti yang diketahui, muara keberhasilan pembelajaran pada akhirnya diukur dari segi efektivitas, baik dari segi dampak instruksional maupun dari segi dampak pengiring. Seperti dampak instruksional pada umumnya ditinjau dari segi ketercapaian tujuan pembelajaran, yakni terjadi perubahan perilaku murid sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu dampak pengiring, yakni suatu yang ikut tercapai di dalam pembelajaran meskipun di luar kawasan tujuan pembelajaran. Yang ketiga yaitu efisiensi. Efisiensi atau daya guna yakni yang berkaitan dengan perbandingan upaya atau proses belajar dengan hasil pencapaian tujuan, khususnya ditinjau dari prinsip ekonomis, seperti pemilihan strategi pembelajaran yang lebih sederhana, murah dan mudah, serta bervariasi tetapi mencapai tujuan yang optimal. Selanjutnya yaitu pertimbangan pemilihan strategi pembelajaran. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran. Langkah pertama dalam menentukan tujuan dalam arti merumuskan tujuan dengan jelas sehingga dapat diketahui apa yang diharapkan dapat dilakukan siswa dalam kondisi yang bagaimana serta seberapa tingkat keberhasilan yang diharapkan. Tujuan pembelajaran ini tentunya bersifat efektif seperti sikap dan perasaan, lebih sukar untuk diuraikan dan diukur. Strategi yang dipilih guru untuk aspek ini juga didasarkan pada pertimbangan bahwa strategi tersebut harus dapat membentuk sebagaimana besar siswa untuk mencapai hasil yang lebih optimal. Contohnya untuk mencapai keterampilan motorik, misalnya harus digunakan strategi pembelajaran yang relevan dengan substansi dari belajar keterampilan motorik tersebut. Yang kedua yaitu peserta didik. Segi pengaturan peserta didik dapat dibedakan atas 2 hal seperti strategi pembelajaran individual, yakni belajar yang diorganisir secara individual dengan orientasi pemberian kesempatan kepada setiap siswa secara individual untuk belajar sesuai dengan kemampuan sendiri yang berguna untuk mengembangkan potensi atau kemampuan yang ada dalam setiap individu secara optimal. Yang kedua yaitu strategi pembelajaran kelompok kecil, yaitu pembelajaran di mana kelompok-kelompok kecil dibentuk untuk mendiskusikan dan mengajarkan topik atau tugas-tugas yang dihadapkan kepada siswa. Peserta didik juga dapat menentukan pemilihan strategi pembelajaran yang tepat, khususnya yang berkaitan dengan perkembangan peserta didik tersebut. Yang ketiga yaitu hubungan guru dan siswa. Hubungan guru dan siswa merupakan bentuk interaksi yang dilakukan guru dengan para siswanya, di mana pertimbangan ini dari segi kriteria interaksi ini perlu menjadi pertimbangan karena bentuk interaksi merupakan bagian dari metode atau cara yang digunakan dalam menyampaikan pesan.
Berdasarkan hubungan guru dengan siswa dapat dibedakan menjadi dua, yaitu strategi pembelajaran tatap muka, di mana pembelajaran di guru dan siswa berada dalam satu ruangan atau kelas dengan komunikasi yang tentunya lebih face-to-face communication. Yang kedua yaitu strategi pembelajaran jarak jauh atau sekarang yang disebut dengan daring atau online, yaitu pembelajaran di mana guru dan siswa tersebut tidak berada dalam satu ruangan atau lingkup kelas, sehingga komunikasi atau interaksi pembelajaran berlangsung melalui penggunaan media atau teknologi pembelajaran sebagai perantara. Selanjutnya yaitu pengolahan pesan. Pengolahan pesan, pertimbangan dari segi pengolahan pesan, klasifikasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu strategi expository, di mana strategi pembelajaran yang lebih berorientasi pada guru, dalam arti semua pesan pembelajaran telah diolah dan dibentuk jadi oleh guru selanjutnya disampaikan kepada murid. Yang kedua yaitu strategi heuristik, di mana strategi pembelajaran yang menghendaki siswa untuk terlebih aktif dalam pengolahan pesan-pesan belajar. Strategi ini lebih berpusat pada siswa dan bertujuan untuk mengembangkan kemampuan intelektual, berpikir kritis, dan memecahkan masalah dari para siswa. Selanjutnya yaitu materi pembelajaran. Pemilihan strategi pembelajaran berdasarkan materi diperlukan agar diperoleh ketepatan dalam melaksanakan pembelajaran. Yang ketiga yaitu struktur belajar mengajar. Berdasarkan struktur peristiwa belajar mengajar, strategi pembelajaran dibedakan menjadi yang pertama, strategi yang bersifat tertutup, di mana semua komponen seperti penentu tujuan, materi, media, sumber-sumber belajar, serta prosedur atau langkah-langkah pembelajaran yang akan ditempuh atau dilaksanakan di kelas, semua telah dirancang dan dilakukan secara ketat oleh guru tanpa melibatkan siswa. Yang kedua yaitu strategi yang bersifat terbuka, di mana siswa memberikan peluang atau kesempatan untuk memberikan usulan dalam merancang dan menentukan komponen-komponen pembelajaran termasuk dalam menentukan prosedur dan langkah-langkah pembelajaran sementara pembelajaran berlangsung. Nah ya, kesimpulan dari materi ini yaitu dalam pemilihan strategi pembelajaran ada beberapa komponen yang perlu diyakini pertimbangan, yaitu tujuan yang ingin dicapai, bagaimana karakteristik peserta didiknya, rancangan pesannya, bentuk hubungan guru dan siswa, materi ajar apakah yang dibentuk, konsep, prinsip, prosedur, fakta, bentuk dan struktur pemberkatan yang terbuka dan tertutup. Semuanya itu harus menjadi pertimbangan dalam memilih strategi pembelajaran. Baiklah, hanya itu yang dapat saya